Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini Sekam Padi akan berjudul Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Mari sebelum kita lanjutkan pemberitaan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami akan menerima berkat firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu dan memimpin kami semua yang menonton tayangan ini, agar kami dapat memperoleh pengertian yang benar akan firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan, agar nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 2 ayat 1-12. Namun saya akan bacakan ayat 12b-nya saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap satu ayat ini, Mazmur 2 ayat 1-12. Saya bacakan ayat 12b, menulis demikian. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, itu ada tiga pihak. Ada Tuhan yang tertulis dalam huruf kapital semua, ada raja yang diurapi Tuhan, dan ada raja dunia atau penguasa dunia. Nah, Tuhan yang disebutkan dengan huruf kapital semua, seperti yang mungkin sudah kita tahu bahwa kesepakatan di LAI apabila dicetak dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan Tuhan dengan huruf kapital semua, maka itu mengacu kepada Yahweh, nama Tuhan yang diberikan kepada Musa, aku ada yang aku ada. Namun karena orang Israel atau bangsa Ibrani tidak berani menyebutkan nama ini karena terlalu kudus, sehingga mereka membacanya dengan Adonai. Nah, raja yang diurapi Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus, karena di ayat 7 disebutkan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dan raja-raja dunia itu berbicara tentang kita manusia. Ingat peristiwa penciptaan dalam Kejadian 1, bahwa setelah manusia dijadikan, lalu kemudian perintah Allah, beranak cuculah, penuhi bumi, berkuasalah atas binatang, atas burung di udara, atas hewan di laut, ikan di laut, atas seluruh bumi. Maka kitalah penguasa-penguasa yang disebutkan dalam Mazmur ini. Nah, mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu perkasa dan dahsyat. Begitu dahsyatnya disebutkan di sini. Kalau kita baca di ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi bangsa-bangsa bersatu untuk merancangkan atau merencanakan sesuatu yang disebutkan di ayat 1 di sini sia-sia, karena mereka bersekutu untuk melawan Allah, satu hal yang sia-sia. Dan kalau kita baca di ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi.
memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Begitu perkasanya Allah kita, atau begitu tidak berdayanya kita, manusia di hadapan Allah. Karena memang kita cuma ciptaan. Allah kita Allah yang menciptakan. Jadi mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang perkasa dan dahsyat dalam arti yang sebenarnya. Dan yang kedua, di ayat 12 yang bagian A disebutkan di situ, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Atau terjemahan lain disebutkan mudah sekali murkanya menyala, itu terjemahan lain disebutkan jika marahnya terpicu. Nah, apa yang membuat Tuhan kita terpicu amarahnya? Yang kedua tadi kita sudah baca, saat orang memberontak kepada Allah di ayat 1 tadi, kepada Allah dan yang diurapinya. Dan yang kedua, orang-orang bersekutu kepada orang-orang yang bersekutu melawan Allah. Jadi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang bersekutu untuk melawan Allah, amarah Tuhan atau murka Tuhan bisa terpicu. Dan apabila hal itu terjadi, maka tidak ada yang dapat menghalangi murka Allah jadi atas orang-orang tersebut. Nah, nasihat Mazmur kepada kita dalam ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, kita nih manusia, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Bertindaklah bijaksana. Matius 7 ayat 24 berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut orang yang bijaksana. Yang kedua, di ayat 10, terimalah pengajaran. Terima pengajaran. Di waktu lalu saya sempat sampaikan, ngerti atau nggak ngerti, terima saja. Setelah kita terima, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, memberikan pengertian yang benar akan firman yang kita sudah terima. Lalu kemudian kita taruh di hati terdalam supaya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Beribadahlah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Beribadahlah. Jika masih ada kesempatan untuk kita beribadah, beribadahlah. Boleh secara online, lebih baik apabila kita datang bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan yang keempat, judul dari renungan ini, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berlindunglah kepadanya. Jadi yang pertama, bertindaklah bijaksana. Dengar, lakukan firman. Yang kedua, terima pengajaran. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan. Dan yang keempat, berlindunglah kepadanya. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Karena Tuhan pasti akan membela kita. Dan kita pasti menang. Jadi satu hal yang kita terima pada saat kita berlindung kepada Tuhan adalah satu hal yang pasti. Kita pasti dibela dan kita pasti menang. Apabila kita bijaksana, apabila kita terima pengajaran, apabila kita beribadah kepada Tuhan dan berlindung padanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kita pengertian lebih dalam lagi, agar kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bertindaklah bijaksana, terima pengajaran, beribadah kepada Tuhan, berlindung padanya. Maka kita pasti akan dibela dan kita pasti menang. Puji nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau sudah berikan firman-Mu, biarlah firman yang sudah kami terima Tuhan, untuk mengajar kami untuk bijaksana, mengajar kami untuk terima akan pengajaran tentang firman-Mu, dan kami boleh Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dan berlindung kepada Engkau saja, karena di dalam Engkau, dengan berlindung kepadamu, kami pasti Engkau bela, dan kami pasti mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.